Mereka lah yang datang membawa sebungkus rendang. Dari mana kau? Ambo mahasiswa mak. Dari mana? Dari Kairo. Kau dulu amak membawa rendang. Kami pun langsunglah beli nasi 2 rial, 5 rial. Dilukakanlah di atas plastik, tumpahkan. Begitu ditumpahkan nasi, tumpahkan rendang nan diagih di amak tadi, tak ciri pulau merpati dari atas. Samo warano. Tak mana rendang, tak mana ciri. Tapi di awak lapa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Sekarang saya pergi haji kemarin, saya pergi umrah, jalan sama Ustazah Fatimah, menengok jamaah yang makan di pinggir masjid, di pinggir hotel pakai plastik. Kata dia, itu siapa? Itu siapa Ustaz? Aku bilang, itulah aku 24 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz tak pernah marah-marah sama panitia? Pernah saya marah, mana makanan? Kenapa tak siap? Mana? Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya Ustaz hebat. Padahal kurang hebat apa lagi saya sekarang ini. Makanya kalau datang orang, Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini. Kuliah ini nggak pernah serius, nggak pernah bersyukur punya orang tua. Saya tak mau menasehati dia, Pak. Kalau Bapak mau anak Bapak bersyukur punya orang tua, ikut jejakku. Cuma caranya Pak Ustadz? Tak usah kasih dia makan 4 tahun. Insya Allah Pak Ustadz, 2 gendangnya. Kalau tak berhasil, mati dia. Sadarlah diri, tahu diuntung. Saya lupa, ibu tak ingat. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung. Salahnya dalam masjid. Kok di luar kita selesaikan 3 album. Jadi kunci sing nomor 1, Ustaz ini bahasa Jawa aja tadi. Nampak tamu nang cieknyo, inge awak, sia jo awak kos mananya. Ya lupa. Maka banyaklah orang heran sama saya berbisik. Sebenarnya ustadznya orang mana? Orang Aring saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa kita datang ke dunia ini tidak punya apa-apa. Ada di antara ibu nih yang lahir bawa gelang? Ada di antara bapak nih yang lahir tahu namanya? Nama kita pun dikasih orang. Nama saya Abdul Somad, itu dikasih orang. Kalau bolehlah kasih sendiri, Anton. Mohon maaf Pak Anton. Nama saya dikasih orang. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut emak kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa, tak membawa apa-apa. Maka Ustadz mengingatkan kita, kita lahir ke atas dunia tak bawa apa-apa. Tak juga ingat. Karena tak ingat dengar ceramah, diingatkan datang akikah. Akikah itu tujuannya untuk ingat siapa diri kita. Datanglah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah nenek menggendong cucu. Dihadapkan ke muka Ustaz Somad, dibawa kelapa muda. Disangka mau diminum, rupanya tempat rambut. Untuk apa kita datang akikah? Untuk menyadarkan diri kau Abdul Somad bahwa dulu tapak kakimu 2 jari dan kau menangis. Kalaulah tak sayang emak kau, dicekikkannya mati kau. Diingatkan bahwa kita sekarang sombongnya petantang petenteng, rumah besar, mobil banyak, duit, bukan main lagi. Padahal lahir ke dunia tak punya apa-apa. Mau makan? Mau tidur? Sekarang bukan main lagi. Makanya kalau datang undangan akikah, diundang, datang apa tak datang?
"Bo, nanti datang undangan akikah ya, aku tak bisa makan kambing." Tak usah makan kambing, makan ayam, gatal-gatal. Makan telur ayam, infeksi. Mati aja lah. Inti dari datang akikah itu bukan makannya, tapi diingatkan bahwa kita keluar kaki 2 jari, badan sejengkal, tak tahu apa-apa, dibedong dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Yang ibunya ada, bersyukurlah. Pulang dari sini, belikan makanan paling enak, carikan kain di pasar duri, belikan emas cincin, serahkan kepada dia. Yang asli jangan imitasi. Yang ibunya sudah tak ada, serahkan duit, kasih ke Ustadz Al-Nob Dinar, akan dibangunkan ke asrama di Bagan Benio, mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Pas acara nikah, besok datang ya Bu ya, anak saya nikah. Anak kau yang sama dengan anakku kuliah dulu. Iya. Kok cepat kali dia nikah? Kok pakai pelet? Datang acara nikahnya untuk apa? Untuk mengingatkan kita dulu. Kami dulu Pak Ustadz, waktu awal-awal nikah, bertamu ke rumah orang, ditutupkannya pintu Pak Ustadz. Kenapa ditutupnya pintu Bu? Disangkanya kami mau minjam beras Pak Ustadz. Susah kali Pak Ustadz. Ustadz nampak suami saya itu? Iya, itu salah satu asnaf zakat Pak Ustadz. Asnaf apa Bu? Fakir miskin Pak Ustadz. Tapi sekarang dibukakan Allah pintu rezeki, sadar diri, tahu diuntung. Syarat supaya kita bersyukur adalah ingat. Resiko cantik berarti akan tua dan lain. Resiko muda berarti akan top. Tua, ompong, peot. Tolong jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad ini kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah mendengar tersinggung pulang meninggal. Kalau masalah gigi tanggal, saya pun udah tanggal gigi saya. Kuliah di Mesir sakit gigi, cabut 1. Kuliah di Maroko sakit gigi, cabut 1. Pulang ke Pekanbaru, cabut 1. Terakhir jumpa dokter, Ustadz, kalau sakit gigi nggak usah dicabut Pak Ustadz, ditempel aja. Aku bilang udah aku cabut baru kau bilang. Maka kalian yang muda-muda kalau sakit gigi jangan dicabut. Akhirnya nanti mata rabun. Sekarang nih saya ini rabun saya nih. Ini walaupun saya duduk depan perempuan nih, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek. Sama aja nih semua. Ini aku kasih tahu supaya kalian jangan curiga, kalian jangan GR. Segala sesuatu itu ada hikmahnya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ku tengok masjid Makarimul Akhlak luar biasa, lampunya, ada pula kamera slide-nya, ada kaligrafi cantiknya. Kok ditengok dari susunan Qur'annya, Masya Allah, macam tak pernah dibaca. Ustadznya lah suuzon Pak Ustadz. Itu selalu kami baca. Cuman tadi malam karena mau pengajian kami rapikan. Memang saya kalau saya berpikir saya jawab sendiri. Kalau datang suuzon terlintas saya jawab sendiri. Kenapa? Karena kita ingat, jangan diperturutkan. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Datuk Seri Ulama Setia Negara Haji Abdul Somad LCD SE PhD, mengembang lubang hidung seputar terowongan Mina. Begitu banyak pejabat-pejabat, Pak Abdul Wahid DPR RI Komisi 8 Utusan Riau di Senayan, dari Politeknik Padang, Politeknik Bengkalis, gambar saya lah satu-satunya yang dipajang orang. Orang sibuk mencari kursi, saya dikasih kursi. Tapi saya ingat, kalau mau bersyukur, ingat kau siapa Abdul Somad. Waktu kau pulang dulu, ada orang di Riau ini kenal sama kau rupanya. Mana ada? Duduk saya di depan mimbar rumah sakit Arifin Ahmad. Di depan mimbar rumah sakit Arifin Ahmad itu ada masjid, duduk saya itu jam 12. Sampai jam 12.25 berdiri pengurusnya.
Karena khotib kita hari ini Abdul Somad tidak hadir, maka saya yang khutbah. Padahal dari jam 12 tadi aku duduk situ. Ingat itu, ingat. Alhamdulillah saya dikasih Allah ingatan yang kuat. Jadi kalau hari ini saya dijemput naik pesawat pribadi, duduk saya menengok awan-awan itu. Saya kan waktu itu bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Lucu kadang takdir nih dibuat Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah emak kawan saya di Simpang 3 Pekanbaru. Datanglah anggota dari pusat. Disalaminya semua tamu yang ada di situ. Pas giliran saya dilewatinya. Kawan saya di samping baru datang dari Kalimantan. Saya digitukan orang biasa, tapi di depan tamu kawan saya itu yang tak enak itu. Kata kawan saya, kenapa kau tak disalaminya, Mat? Cuman lah saya bela diri. Saya bilang, mungkin dia pikun. Makanya sekarang saya dimanapun asal jumpa orang saya salami semua. Tadi malam tanya Pak Wahid, di atas pentas siapapun ku salami semua. Asal anak gadis, ingat juga gitu, ingat. Asal nampak ku anak gadis, ingat aku biniku datang. Ku salami semua. Kenapa ku salami semua orang? Karena aku pernah tak disalami orang. Sakitnya tak seberapa, malunya ini. Tak ada angin, tak ada hujan, saya pun sudah lupa. Tiba-tiba telepon saya berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke rumah saya? Ini siapa? Aku bilang. Saya Fulan, kata. Dialah yang tak menyalamiku dulu. Oh. Dalam hati saya, hari pembalasan. Tapi aku tak sejahat kau, setan. Saya tetap datang. Datang saya ke rumahnya. Dimasakkannya masakan penuh meja. Asam pedas, bawang, gulai, ikan, udang, kepiting. Makan semua. Tapi hati itu memang kaca jatuh ke batu berkecai. Kalau patah galah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Makan kami, habis makan minum teh, habis itu makan agar-agar, habis itu duduk tenang. Saya ingat pepatah orang kampung kami, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada tujuan. Selesai acara makan, kata dia, sebentar Ustadz ya, saya ke kamar sebentar. Iya, saya bilang. Dia pun pergi ke kamar, dikasihnya kartu nama sama kalender, tolong kampanyekan saya. Kalau mau bersyukur, maka ingatlah kau dulu. Saya pulang ke Pekanbaru bukan macam alumni Al-Azhar yang lain. Turun dari pesawat disambut dengan karpet merah. Tala'al badaru alaina. Saya tidak macam itu, guys. Saya turun naik pesawat Egypt Air di Bangkok. Dari Bangkok naik pesawat nyambung dengan Thailand Air Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur naik bis sampai ke Malaka. Dari Malaka menyeberang speedboat 3 jam sampai ke Dumai. Sampai di Dumai, hilang handphone, hilang tip. Memang celaka betul orang Dumai. Yang mencuri itu, yang mengambil itu. Kalau yang lain baik-baik semua. Ingat saya. Makanya sampai hari ini kalau saya tengok orang naik speed, kalau saya tengok orang naik bis, saya tengok orang naik angkot, saya tengok adik-adik saya yang baru pulang, apa kata hati saya? You was there. Kau yang dulu di sana, Abdul Somad. Maka kunci kalau mau bersyukur, kuncinya satu. Adik-adik yang punya usaha baju sablon kaos, boleh. Mau bersyukur, inge-inge. Kebetulan masyarakat kami banyak yang Jawa. Apa mau bersyukur bahasa Jawanya? Mau bersyukur, eling-eling. Kunci bersyukur pertama adalah
ingat. Karena lupa itulah yang membuat kita tidak jadi bersyukur. Istri yang menurut engkau sangat membosankan, memuakkan, 4L. Lu lagi, lu lagi. Ke dapur jumpa kau, ke kamar jumpa kau, ke kau. Itulah istri yang diidam-idamkan jomblo. Rumah yang menurut kamu membosankan, sempit, sumpek, itulah istana yang dinantikan kontraktor yang ngontrak rumah. Maka kita mesti banyak ingat. Kalau kita ingat, maka kita insya Allah bersyukur. Saya kuliah di Mesir, beasiswa 162 pon. 50 pon untuk asrama kamar, 50 pon untuk makan iuran, tinggal 60 pon. 20 pon ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon disimpan dalam buku, persiapan mana tahu sakit kepala, pening, demam, mencret. Namun meminta duit ke kampung, say no to call my mom. Katakan tidak untuk meminta-minta. Oh, mungkin karena Ustaz Somad susah. Krisis moneter tahun 98, tak ada orang bisa berangkat karena dolar melambung 20.000. Nih yang berangkat. Ada duit kalau saya mau nelpon, tapi saya mendidik diri saya untuk mandiri. Mandi sendiri. Makanya kalau datang orang, Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini. Kuliah nih nggak pernah serius, nggak pernah bersyukur punya orang tua. Saya tak mau menasehati dia, Pak. Kalau Bapak mau anak Bapak bersyukur punya orang tua, ikut jejakku. Gimana caranya, Pak Ustadz? Tak usah kasih dia makan 4 tahun. Insya Allah Pak Ustadz, 2 gendangnya. Kalau tak berhasil, mati dia.